Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman operator. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mendaftarkan diri sebagai operator di dalam SDM Data Kemdikbud, yang mana pendaftaran operator ini sangat penting sekali karena hubungannya dengan perbaikan dan pembenahan data. SDM Kemdikbud dalam hal ini di bawah naungan PDSP, yaitu Pusat Data Statistik Pendidikan, yang mempunyai beberapa portal layanan, diantaranya adalah Perval PTK, kemudian ada Perval Sarana Prasarana, ada Perval Peserta Didik, yang mana Dapodik sebagai penyedia data dan PDSP sebagai pengguna data saling berhubungan, di mana data berasal dari Dapodik kemudian menunggu persetujuan PDSP sebagai pengguna data. PDSP mempunyai beberapa layanan seperti sudah saya sampaikan tadi, ada Perval PTK, ada Perval Sarana Prasarana, Perval Peserta Didik. Tiga portal layanan ini sangat berhubungan dengan kegiatan kita sebagai operator dan sangat erat kaitannya dengan data yang ada di dalam aplikasi Dapodik. Untuk mengakses beberapa layanan yang diberikan oleh portal PDSP dalam hal ini adalah diantaranya tiga yang sudah saya sebutkan tadi. Kita harus melalui registrasi atau pendaftaran operator. Bagaimana caranya? Pertama kali kita ketik SDM Kemdikbud, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada SDM PDSK, operator sekolah, status pendaftaran, dan lain-lain. Kalau kita klik, salah satunya adalah pendaftaran operator. Di sini ada beberapa macam pilihan. Yang pertama, kita klik sebagai operator sekolah. Langkah-langkah registrasi yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita isi dengan nama operator. Selanjutnya adalah email pribadi. Password kita isikan. Kita konfirmasikan di bawahnya. Kita isikan nomor HP kita, tempat lahir, tanggal lahir, misalnya bulan Juli tanggal 14, jenis kelamin kita isi, kita pilih provinsi, selanjutnya kita pilih kabupaten Rembang, selanjutnya kita pilih kecamatan, kita pilih sekolah kita, selanjutnya kita isi, kita pilih file SK operator di mana kita simpan. Open. Selanjutnya kita klik registrasi. Karena saya sudah melakukan registrasi dan menunggu persetujuan, maka ini tidak saya teruskan untuk diklik. Ketika kita diterima, maka ada notifikasi diterima. Ketika kita sudah masuk diterima, kita cek status pendaftaran. Kita cek, kemudian kita masukkan email yang kita pakai pendaftaran tadi. Selanjutnya kita cek di sini. Nah, karena akun kita dalam proses antrian, berarti untuk masuk di dalam misalnya portal Perval, jadi kita belum bisa masuk. Selanjutnya di sini akan saya berikan contoh jika kita sudah disetujui
kita coba masuk di dalam salah satu verbal, misalnya verbal sarana dan prasarana. Verbal sarana prasarana ada beberapa data yang mungkin harus kita periksa lagi. Untuk teman-teman yang saat ini sedang mengalami invalid data di dalam alamat sekolah, jangan lupa di sini kita cantumkan alamat sekolah kita. Jadi, jika saat ini teman-teman mengalami kendala di dalam invalid data yang menyebabkan tidak bisa sinkron, tidak bisa kirim data, maka di sini harus kita isi. Langkah selanjutnya, kita isikan SK operasionalnya. Misalnya saja, ini kita nomor SK operasionalnya adalah, kemudian kita isi tanggalnya sesuai dengan tanggal di SK 4 misalnya. Selanjutnya di sini untuk SK pendirian, misalnya nomornya ini, kemudian tanggalnya misalnya tanggal 4. Untuk selanjutnya kita cari di mana file tersebut kita simpan. Salah satu contohnya adalah misalnya saya buka di sini. Nah, di sini ada izin pendirian di sini, izin pendirian. Kemudian ada di sini adalah tentang SK operasional. Jadi di sini saya jadikan satu file agar bisa dikirim langsung menjadi satu kesatuan. Untuk selanjutnya kita pilih dan kita uploadkan di sini. Ketika sudah diupload, jangan lupa kita teliti lagi kolom-kolom yang masih kosong harus kita isi, karena ketika kita kosongkan maka kita tidak bisa mengirim atau data tidak tersimpan. Ketika kita klik simpan, maka ada notifikasi, ada menunggu persetujuan dari admin pusat. Ini salah satu fitur dari Verbal SP. Yang selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan, seperti yang sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya, sini adalah spasial atau lokasi, kemudian ada citra profil, ada citra sarana dan prasarana. Untuk masuk ke portal layanan yang lain, coba kita masuk di dalam Verbal PTK. Verbal PTK, kita ketik saja Verbal PTK. Di sini kita pilih yang paling atas yaitu Verbal PTK. Kita langsung masuk saja. Verbal PTK, ketika kita belum pernah sinkron, maka di sini masih dalam keadaan kosong. Data PTK yang ada adalah data PTK lama pada aplikasi Dapodik versi sebelumnya. Jadi kalau pada saat ini kita belum pernah sinkron, maka PTK di sini dalam keadaan kosong. Selanjutnya kita coba Verbal PD, peserta didik. Kita pilih saja salah satu Verbal peserta didik. Nah, begini teman-teman, tampilan dari Verbal PD atau Verbal peserta didik. Jadi karena aplikasi belum disinkronkan, maka untuk peserta didik terbaru di sini masih kosong. Ada residu juga masih kosong karena aplikasi belum pernah disinkronkan. Ketika kita sudah sinkron, maka data-data peserta didik kita yang ada di sini sudah terisi.
Jadi teman-teman, ini adalah contoh, salah satu contoh ketika kita sudah sinkronisasi di aplikasi Dapodik, maka di sini data-data terbaru yang sudah kita entry di dalam aplikasi Dapodik sudah tersedia di sini. Ada bermacam-macam fitur di sini, ada residu, ada edit NISN, edit identitas, panduan aplikasi dan sebagainya. Jadi sampai di sini yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana tata cara kita melakukan registrasi atau pendaftaran operator pada SIM data Kemdikbud, Pusat Data Statistik Pendidikan. Jadi sebelum kita melakukan pendaftaran, maka kita untuk merubah data yang terkunci di dalam aplikasi Dapodik maka tidak bisa kita lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman mendapatkan sesuatu yang baru dari apa yang saya sampaikan, silakan subscribe, kemudian like, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga bisa membantu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.